Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah pada orang beriman yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, jagalah pandangan. Nah, perintahnya tuh ghuddul basar, menjaga pandangan. Menjaga pandangan tuh bukan merem, Pak. Menjaga pandangan tuh kita ngelihat biasa. Tapi tidak boleh, kalau dalam bahasa hadisnya itu tatabbu'un nazar, mentelengin. Jadi kalau saya lagi jalan di mana gitu, di mana aja gitu, ngelihat perempuan yang bukan mahram biasa saja, itu belum nggak dosa, Pak. Tapi kalau udah begini, nah ini namanya tatabbu'un nazar. Nabi bilang begini, fa innalakal ula wa laysat lakas asaniyah. Ketika kamu melihat orang yang bukan mahrammu, lihat di auratnya, itu kamu boleh yang pertama pas ngelihat. Tapi kalau sudah diikutin pandangannya, tatabbu'un nazar, itu yang nggak boleh. Jadi ghuddul basar bukan merem. Kalau merem Bapak keluar rumah baru sampai portal perumahan udah benjol, Pak. Itu kalau nyampe portal. Kalau salah belok ya biasa saja, normal saja. Orang hidup tuh normal. Saya naik angkot, depan saya ada perempuan, ada laki-laki, ya biasa saja. Bahwa kemudian tidak tertutup auratnya, ya sudah dilihat. Tapi kemudian habis itu palingkan. Yang nggak boleh kemudian begini. Nah itu yang nggak boleh. Saya kelihatan menjiwai ya, Pak ya. Karena sering naik angkot. Naik angkot yang menjiwai, bukan ngelihatnya. Maka konsep ghuddul basar itu memandang, tidak mentelengi. Saya rada susah menerjemahkan ghuddul basar. Ya menjaga pandangan saja gitu. Karena kalau kita ngelihat sekilas orangnya juga nggak risih. Tapi kalau kita giniin, perempuannya juga risih, atau laki-lakinya juga risih gitu. Nah maka perintah pertama adalah laki-laki ghuddul basar dong gitu. Laki-laki dulu nih, Pak. Nggak tahu kenapa Allah mendahulukan laki-laki. Kalau Bapak masih ingat ketika membicarakan pezina, perempuan dulu, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Tapi ketika pencurian, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Nah kalau di sini perintah ghuddul basar laki-laki dulu, kayaknya jelalatan laki-laki ya, Pak. Dan jelalatannya kadang diniatin, jalan-jalan cuci mata. Udah gitu ngajak temen lagi. Kalau mau dosa sendiri ya, ngajak temen, janjian lagi, ntar jam 4 ya di sini. Maka laki-laki yang biasa melakukan ini, yang perlu ghuddul basar. Wa yahfadzu furujahum, menjaga farjinya, menjaga kehormatannya. Dzalika azka lahum, yang itu lebih baik, lebih bersih buat mereka. Kemudian innallaha khabirum bima yasnaun, Allah Maha mengawasi segala apapun yang mereka lakukan. Wa qul lil mu'minati, sampaikan juga pada perempuan, yaghdudna min absarihinna, jaga pandangannya. Wa yahfazna furujahunna, sama perintahnya, jaga kehormatan dan kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna, jangan diperlihatkan keindahan atau perhiasannya. Al-Quran menggunakan kata zinah, perhiasan, kepada anggota tubuh perempuan, Mbak. Semua anggota tubuh perempuan itu adalah perhiasan yang enak dilihat. Tangan kita laki-laki dengan tangan perempuan itu sama, Pak, sama persis. Tapi kalau kita tahu ini tangan laki-laki, nggak ada yang mau ngelihat. Laki-laki nggak mau, perempuan nggak mau. Tapi kalau tangan perempuan, ini nilainya beda. Nilainya beda. Saya juga nggak tahu, kalau di pesantren dulu tuh kalau ada santri dititipin salam, misalnya namanya siapa ya, Abdul, Dul, ada salam dari siapa? Dari Dewi. Itu udah seneng loh, Pak. Padahal dia nggak tahu Dewi itu siapa gitu ya. Ya salam balik, Dewi siapa sih? Dewi itu yang jualan nasi di warung pojok, emaknya. Oh emaknya, baru dia sadar, oh ternyata bukan anaknya. Laki-laki begitu banget. Saya enggak, Pak. Ya mungkin Bapak enggak, tapi teman Bapak yang begini. Nah maka di sini perempuan itu anggota tubuhnya disebut sebagai zinatahun, perhiasan. Jadi ibu harus bangga bahwa Al-Quran menyebut perempuan sebagai perhiasan. Semuanya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu perhiasan. Semuanya indah, semuanya bagus. Walaupun anatomi tubuh laki perempuan sama, tetapi orang nggak ada yang sengaja-ngaja memandangi laki-laki itu, nggak ada, Pak. Nggak ada gitu.
perasaan saya sih, nggak tahu kalau ada ya.